Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya sosialisasinya. Nanti selagi menunggu yang lain. Yang pertama untuk proses pendaftaran aplikasi siap kerja ya. Jadi aplikasi siap kerja ini memang salah satu yang didedikasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu aplikasi untuk media pelatihan, baik itu untuk bidang teknologi, untuk bidang apa saja, itu kita bisa melaksanakan pelatihan di website Kementerian Ketenagakerjaan atau biasa kita sebut dengan Skill Hub. Apa tujuan siap kerja ini? Yaitu membangun dan mengembangkan ekosistem digital ketenagakerjaan, yaitu agar memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan tenaga kerjaan. Kemudian membantu stakeholder, masyarakat, lembaga, perusahaan dalam menggunakan layanan ketenaga kerjaan. Jadi website Skill Hub ini dibangun dengan konsep microservice, yaitu di mana masing-masing layanan saling terintegrasi. Kemudian menerapkan seamless SSO adalah semua layanan, yaitu sehingga stakeholder atau perusahaan hanya cukup mempunyai satu akun dan mempunyai satu login untuk akses semua layanan yang ada di tenaga kerjaan. Kemudian website Skill Hub ini memang didedikasikan untuk pendaftaran masyarakat untuk pelatihan, baik itu gratis atau dari pemerintah atau dari kelembagaan. Kita bisa mengakses linknya dari https://skillhub.kemenaker.go.id. Kemudian, bagaimana mendaftar pelatihannya? Proses mendaftar pelatihan itu, yang pertama kita pilih terlebih dahulu nanti pelatihan mana yang mau diikuti. Kemudian memilih pelatihan yang diikuti. Nanti akan dikirim linknya. Kemudian nanti ada proses pendaftaran dan mengikuti jadwal pelatihan yang sudah tersedia. Lalu mengikuti prosedur yang ada di pelatihan, kita tinggal klik saja nanti. Jadi saya contohkan. Lalu di sini contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya gratis, gratis. Kalau ada pembayaran lah harus diupload biasanya seperti itu. Kemudian ketika sudah diklik daftar, maka prosesnya pendaftaran berhasil. Di sini kalian bisa mendownload formulir pendaftaran. Nanti formulir pendaftaran ini yang akan diberikan ke dosen masing-masing, ke dosennya, gitu ya, ke dosennya sebagai bukti bahwasanya dia sudah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. Kemudian setelah itu bisa melihat di aplikasi siap kerja kita, ini kita bisa melihat daftar pelatihan yang kita ikuti. Kemudian bisa melihat pelatihan yang sudah diikuti dan bisa melihat tanggal dan jenis pelatihannya serta durasi. Lalu di sini kita dapat melihat juga ini tadi download ya, untuk formulir. Lalu prosesnya itu ada pendaftaran, ada verifikasi, diterima atau tidak, lalu ada proses berjalan, kemudian ada proses selesai nantinya. Jadi ketika selesai pelatihan baru dapat sertifikat. Kemudian bisa mengunduh sertifikat dari Skinhub. Kemudian wajib memberikan rating, ulasan, dan survei. Nah, jadi wajib mengisi ulasan dan rating dan survei untuk pendaftaran atau yang mengikuti pelatihan di Kementerian. Kemudian saya rasa itu nanti saya kirim panduannya. Oke, kita lanjut langsung ke proses pendaftaran. Jadi bagaimana proses pendaftarannya? Oke, pertama kita buka Google Chrome dulu. Kita buka Google Chrome. Jadi di sini ini kalau ini kita bisa mencari dari linknya itu. Sudah saya singkat. Nah, jadi ini aja. STTID Center Coach Academy, maka akan muncul lembaga yang sudah terdaftar. Jadi di sini kalian bisa pilih.
pilih mana yang mau diikuti ya. Kalau dosennya kemarin kayaknya mahasiswanya banyak yang mengikuti untuk pelatihan office ya. Nah, mengikuti pelatihan office, ada yang mau mengikuti desain, ada yang mau web, ada yang mau data science. Ya, tapi memang untuk pemula ya sebagai SKPI biasanya kita mengikuti eh, Microsoft Office ya. Ya, itu tinggal kita klik ikuti pelatihan. Cuman yang pertama kita harus melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Bentar ya. Proses pendaftaran, saya dapat masing mahasiswa itu harus melakukan registrasi. Jadi memang registrasinya dari website Skill Hub, kita daftar. Nah, di sini kita melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, di sini kita melakukan registrasi menggunakan nomor KTP. Menggunakan nomor KTP. Coba ada yang bisa dicontohkan? Nah, saya coba Sapitri ya, Sapitri. Coba hidupkan mic-nya. Jadi langsung dicontohkan nih, daftarkan. Ada Sapitri. Atau ada yang mau langsung diregiskan. Ya, Sapitri, Pit, Pit. Putri mana Sapitri? Ya Pak, nah, coba kirim nick nicknya, coba kirim nicknya, nick nomor induk KTP. Ya, jadi nanti sebenarnya masing-masing nanti pendaftarnya. Jadi ya ketikkan aja pun bisa nick sama nama lengkap. Nama lengkap Sapitri ya. Ketikkan aja di situ chat ya. Sama nomor nomor HP ya kalau nggak salah. Nomor HP itu perlu, nomor handphone yang aktif, atau email. Nah, itu biasa untuk proses registrasi. Ya. Jadi itu saja. Baru melengkapi biodata biasanya. Foto ya, melengkapi biodata foto, intinya. Hah? Ayo, Sapitri, mana? Kirim. Nah, itu ya, udah ya. Oke, ini contoh ya. Copy, namanya Sapitri ya. Sapitri. Ya, Fitri aja. Oke, apa? Oke, kita submit. Nah, kemudian emailnya, coba email, nomor handphone, nomor handphone, email, nomor handphone, sama password. Nanti passwordnya saya aja yang buat. Contoh, contoh passwordnya harus minimal 8 karakter. Terdapat minimal satu huruf kecil, satu huruf besar, satu angka, satu simbol. Ya, jadi email ada email. Oke, nanti bisa dirubah namanya. Nanti bisa dirubah. Jadi kalau sudah terdaftar, nanti login, baru lengkapi profilnya, bisa dirubah. Jadi kayak sama. Emailnya Syah Fitri 108 at gmail.com. Password, oh, nomor handphone. Nomor handphone ada, coba kirim. Oke, jadi ini kita langsung coba ya, nanti passwordnya saya aja yang buat ya.
Oke, ini contohnya ya. Jadi passwordnya ini nanti bisa diganti ya, Fitri ya. Jadi passwordnya itu harus seperti ini. Ada ada pagar, ada dolar itu bebas. Jadi harus diletakkan satu simbol. Nah, jadi huruf besar, huruf kecil itu disesuaikan dan baru dia checklist semua. Kemudian ini pastikan nomor aktif ya. Nanti verifikasi OTP namanya itu via SMS. Oke, berikutnya cek. Oke, coba kirimkan OTP-nya, Sapitri. Hmm. Itu dari SMS itu biasa itu. Verifikasi dari SMS. 769 417. Oke, konfirmasi. Oke, proses pembuatan akunnya. Oke, sukses. Nah, sudah siap. Jadi nanti di sini harus melengkapi akunnya dulu, baru nanti bisa mendaftar pelatihan. Nanti dari pelatihan saya langsung menuju ke siap kerja nanti. Baru pilih akun. Nanti dari sini kalian tinggal pilih akun, pilih akun. Nah, di sini kan belum terverifikasi. Jadi nanti harus dilengkapi, kemudian verifikasi dari email kembali. Nah, jadi valid, biar valid dia datanya. Nanti bisa dirubah dari lengkapi profil dari sini. Nah, cuman di sini harus menambah foto. Boleh nanti saja. Baru ini tadi kita bisa rubah ya, Syafitri. Nah, tapi nama lengkap, nomor induk pendudukan, tempat lahir, yang penting-penting harus dilengkapi ya. Ini status pernikahan wajib diisi. Ini yang mana nih Fitri? Belum ya? Belum. Oke, lokasi itu dilengkapi. Ketikkan saja lokasi sesuai KTP, kode pos, alamat. Nah, pokoknya yang ada di sini diikuti saja. Diikuti saja apa yang mau diisi di sini dilengkapi. Ini wajib nih. Kasih. Entar. Ini biasa kabupaten. Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi Sumatera Utara. Kabupaten. Tinggal di mana nih? Siantar. Itu lebih dirubah lah ya. Siantar Kabupaten. Siantar. Kota Pematang Siantar. Siantar Barat contoh. Ini Banten. Nah, contoh. Nah, itu gitulah caranya. Dipilih mana yang lokasinya. Kode pos, alamat, lanjut. Kode pos harus diisi. Alamat, alamat. Coba kita contohkan nanti bisa dirubah ya Fitri ya. Nah, yang wajib diisi, jadi harus diisi ya. Selanjutnya ada yang wajib nggak? Ah, ini alamat, saya KTP, lokasinya. Hmm, Pak. Jadi provinsi dulu, baru kota atau kabupaten atau kota, baru kecamatan, baru ini dengan tempat lahir, contoh. Nih, jadi dilengkapi tanggal lahir ya kan. Terus submit. Berhasil mengubah profil pendidikan. Dia memiliki riwayat, pilih riwayat pendidikannya, pilih oke, lewati pengalaman kerja, ya, kerja atau belum ya kan, isi, di pelatihan yang pernah diikuti, saya tidak memiliki, lewati,
berhasil sertifikasi lewati pencapaian, lewati kalau nggak ada lewati saja. Keahlian wajib diisi keahlian komputer lah kan, komputer atau teknologi. Simpan. Yang nggak ada lewati aja kosongi. Jadi profilnya ini sudah lengkap. Jadi harus di sini nantinya profil ini sudah bisa nanti melakukan atau melaksanakan pelatihan. Biar seperti ini, mencari kerja. Jadi misalnya mahasiswa-mahasiswa yang belum dapat kerja, mencari kerja sini bisa cari-cari lowongan, ya kan. Jadi bisa mencari dari sini. Ini banyak sih, lowongan-lowongan dari sini banyak. Ini Certihub ini apa bedanya Skillhub dan Certihub? Jadi Skillhub ini memang kita penyelenggaraan khusus untuk model pelatihan berbasis kompetensi. Certihub nantinya kalau kalian sudah dilatih dan sudah mempunyai kemampuan itu, nantinya itu disertifikasi profesi namanya. Itulah baru diuji dengan asesor BNSP. Kita biasanya ke LSP lagi untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Itu biasanya kalau yang sudah ahli atau sudah paham atau pakar di bidang satu bidang gitu. Misalnya kalian paham di bidang apa Microsoft Office nantinya, ya kalian bisa mengambil sertifikasi komputer. Kemudian cuman harus melewati dari skill hub dulu. Dilatih dulu, diuji, dilatih, di assessment bahwasanya kamu itu sudah bisa menggunakan Microsoft Office. Jadi jangan langsung ke sini. Kalau ke sini langsung nggak tahu apa-apa, sayang uangnya. Bayar mahal-mahal nanti kan, BNSP mahal-mahal. Itu nanti langsung uji sertifikasi profesi, kalah pula, nggak lulus ya nggak dapat. Jadi disinilah tahapannya. Maka di sini kalian cari mana materi-materi pelatihan yang cocok. Sebenarnya di sini banyak, cuman ini kalau dari luar ada yang gratis, cuman itu seleksinya ketat. Jadi sebenarnya ini nggak sembarangan. Jadi seleksinya itu harus ada ijazah, harus ada apa lagi, kemampuannya apa gitu kan. Ya, cuman karena saya ada mitra, jadinya kalau untuk mahasiswa-mahasiswa ini saya mudahkan gitu. Misalnya kita mudahkan untuk proses pendaftaran. Ya orang pun pasti kan banyak yang offline sih biasanya. Misalnya kalian mau ikut-ikut yang lain boleh. Kan kita orang IT, orang komputer ya kita harus paham lah di bidang ini kemampuannya. Kemudian kita pilih yang mana. Nah, selanjutnya kita cari aja di sini. Cari LPK, Siantar. Nah, ini klik. Baru kalau sudah daftar, tadi akunnya sudah ada nih kan. Nah, udah ada akunnya nih. Tinggal pilih. Nah, kalau untuk mahasiswa SKPI semalam itu kan ada untuk mahasiswa Bu Ella ya. Jadi pilih yang Microsoft Office. Microsoft Office. Nah, ini kemarin kan ini saya buka juga untuk peserta luar. Jadi ada peserta luar dan ada peserta dari internal. Jadi kalau dari luar itu biasanya saya kasih biayanya segini. Cuman saya diskon untuk kampus memang saya diskon jadi pembayarannya ya seperti yang disepakati lah kan. Tinggal mengikuti pilih jadwal. Nah di sini pilih daftar kemudian scroll. Nah ini tinggal mengupload dokumen bukti. Nah uploadlah bukti pembayaran pelatihannya dari sini. Nah itu saja. Ya udah nanti setelah upload nanti daftar. Ini saya diskon 50%. Ya, jadi memang dan pelatihan kita laksanakan di tanggal 2 sampai 5 Juni ya. 2 sampai 5 Juni, terakhir pendaftaran itu di tanggal 31. Tanggal 31 kita sudah tutup. Jadi yang mau mengikuti silakan itu akan mendapatkan sertifikat resmi dari
pihak Kemenaker yang langsung dikirim oleh kementerian. Jadi nggak saya yang mengeluarkan, langsung pihak kementerian. Nah, jadi sertifikat kita itu pelatihan berbasis kompetensi namanya. Bukan seminar ataupun conference, tapi pelatihan berbasis kompetensi. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk mahasiswa yang lain, nanti ini saya rekam, jadi ini saya masukkan ke YouTube dan bisa diulang nanti kalau untuk mahasiswa yang lain mengenai pendaftarannya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada, kita tutup. Nah, berarti nanti tinggal registrasi, kita tunggu sampai 30 sampai 31. Mungkin di situ hari libur ya, jadi sempatlah waktunya panjang untuk daftaran. 31 kita terakhir. Nah, tanggal 2 itu kita sudah mulai. Ya, kalau yang terlambat bagaimana Pak? Nggak bisa. Kalau yang terlambat itu nggak bisa mengikuti. Nah, ya, jadi yang mau daftar silakan konfirmasi ke dosennya segera. Jadi ini kita kan ada validasi juga. Karena kita mau laporan juga ke pihak kementerian untuk sebagai tim penilai nantinya dari mereka kan. Jadi ya di tanggal 30 atau 31 itu yang mau terus silakan langsung daftar seperti yang saya arahkan tadi. Untuk formulir pendaftarannya itu diberikan oleh diunduh lalu berikan ke dosennya sebagai bukti pendaftaran. Jadi setelah daftar formulirnya itu dikumpulkan sebagai bukti sama dosennya bahwa ini sudah daftar nih. Atau bisa yang kemarin dikirim ya ke nomor Pak Fajli boleh, saya boleh. Kalau ada yang ingin tanyakan, baru yang penting bukti formulir itu dikumpul ke dosennya masing-masing. Ke Bu Ella ya kalau nggak salah ya. Jadi dikumpulkan sama Bu Ella bukti pendaftaran formulir. Ya mungkin hari itu libur ya, jadi hari Senin sudah masuk, hari Senin lah dikumpulkan kan. Hari Senin dikumpulkan, Selasa itu melaksanakan pelatihan. Pelatihan, pengujian, dan penilaian. Jadi kalau yang lulus nanti bisa mendapatkan sertifikat langsung. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.